bagaimana kabarmu hari ini? Tentunya kamu semua dalam keadaan sehat dan masih dalam keadaan yang semangat ya. Hari ini kita mau belajar tentang ekonomi kreatif ya, ekonomi kreatif. Jadi untuk kegiatan literasi kali ini, kita kan Indonesia lah pada kabinet Jokowi ini punya menteri, ekonomi pariwisata dan ekonomi kreatif ya. Jadi, silakan dulu kamu cari profil siapakah Menteri Ekonomi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia saat ini, profilnya ya. Jadi nanti dalam bentuk absennya silakan kamu, jelaskan profil dari ekonomi pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia. Sampai dengan jam 8 Ibu tunggu ya. Kamu silakan literasi dengan baik. Kenalkan, nama saya Nicholas Dwi Putra dari kelas 92. Sandiaga Salahuddin Uno adalah pengusaha dan politisi Indonesia. Ia dipercaya oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kepala Badan Pariwisata Ekonomi Kreatif pada Kabinet Indonesia Maju, menggantikan Wisnu Utama yang dilantik pada 23 Desember 2020. Terima kasih. Nama saya Agnes Triani, saya dari kelas 92. Sandiaga Uno dipilih sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada hari Selasa tanggal 22 bulan 12 2020. Sandiaga menggantikan posisi Wisutama Kusbandio atau yang akrab dikenal sebagai Wisutama sebagai memperakrab dalam Kabinet Indonesia Maju. Sandiaga juga pernah maju sebagai calon wakil presiden pada pemilihan presiden atau Pilpres tahun 2019. Saat itu ia mendampingi Prabowo Subianto. Dia juga memiliki usia 49 tahun. Terima kasih. Teman-teman, nama saya Permatasari Berginting, saya dari kelas 92. Jakarta, 10 Februari 2021, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno berkoordinasi dengan Bank Indonesia atau BI. Perkenalkan, nama saya Anggi Eva Bursbiring, saya dari kelas 92. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah Sandiaga Salahuddin Uno. Sandiaga Salahuddin Uno adalah pengusaha dan politis Indonesia. Ia dipercaya oleh Presiden Jokowi sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Kabinet Indonesia Maju, menggantikan Wisnu Utama yang dilantik pada tanggal 23 Desember 2020. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Windy. Saya ingin memberitahu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yaitu Sandiaga Salahuddin Uno. Dia pernah bekerja di sebuah perusahaan, namun perusahaan tersebut bangkrut. Kemudian Udin bersama rekan-rekannya membuat perusahaan di bidang keuangan yang bernama PT Saratoga Advisor. Sekian dari saya, terima kasih. Sandiaga Salahuddin Uno adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Kabinet Indonesia Maju 2019-24, menggantikan Wisnu Tama yang dilantik pada tanggal 23 Desember 2020. Sandiaga Uno juga pernah mengundurkan diri sebagai Wagub DKI Jakarta dan maju sebagai calon wakil presiden bersama Prabowo Subianto, tetapi gagal dalam hasilan hitungan suara di pemilihan umum Presiden Indonesia 2019. Oleh karena itu, dia memulai usahanya setelah sempat menjadi pengangguran dengan menjalani karirnya bersama rekannya. Setelah itu, dia juga dikenal pada tahun 2009. Ia tercatat sebagai orang terkaya urutan ke-29 di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Marsanda Rapayona dari kelas 92. Sandiaga Udin Ungu adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Kabinet Indonesia Maju 2019 sampai 2024,
menggantikan Wisnutama yang dilantik pada tanggal 23 Desember 2020. Sandiaga Uno juga pernah mengundurkan diri sebagai wakil DKI Jakarta dan maju sebagai wakil presiden bersama Prabowo Subianto. Sandiaga Uno dipilih sebagai Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Indonesia. Sandiaga menggantikan posisi Wisnu Utama Kusubandio atau yang akrab dikenal sebagai Wisnu Utama sebagai Menprekraf dalam Kabinet Indonesia Maju. Beliau saat ini akan kita berikan tanggung jawab untuk memimpin Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kata Presiden Joko Widodo. Perkenalkan, nama saya William Masyara Pensaragi, saya dari kelas 92. Saya akan menjelaskan profil dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang bernama Sandiaga Uno. Sandiaga Uno lahir di Rumbai, tepatnya di Pekanbaru pada tanggal 28 Juni 1969. Dia berpendidikan di Wichita State University pada tahun 1990. Dan di 1992 dia di George Washington University. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alfredo Sinlingga. Sandiaga Uno pernah dipilih sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada hari Selasa, tanggal 22 bulan 12 2020. Sandiaga menggantikan posisi Wisnutama Kusubandio atau yang akrab dikenal sebagai Utama sebagai pengerap dalam Kabinet Indonesia Maju. Sandiaga juga pernah maju sebagai calon wakil presiden pada pemilihan presiden atau Pilpres pada tahun 2019 saat itu. Ia mendampingi Prabowo Subianto. Dia juga memiliki usia 49 tahun. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sostenelista Pensaragi dari kelas 92. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah Sandiaga Salahuddin Uno. Ia pernah bekerja di sebuah perusahaan, namun kemudian perusahaan itu bangkrut. Kemudian bersama rekannya, Sandiaga mendirikan perusahaan di bidang keuangan yang bernama PT Saratoga Advisor. Sandi pernah dinobatkan oleh Globe Asia sebagai orang terkaya di Indonesia ke-63 dengan jumlah kekayaan mencapai 245 juta dolar AS atau Amerika Serikat. Ia juga mendapat penghargaan Entrepreneur of the Year dari Enterprise Asia pada tahun 2008. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Elis Berus Mamurah, saya dari kelas 92. Nama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah Sandiaga Salahuddin Uno. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas dan fungsi utama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah menyelenggarakan usaha pemerintah di bidang wisata dan ekonomi kreatif untuk membantu Presiden. Selamat pagi semuanya. Profil Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia atau disingkat dengan Kemenparekraf RI. Itu adalah kementerian dalam pemerintah Indonesia yang membidangi urusan kepariwisataan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berada dan bertanggung jawab kepada Presiden. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dipimpin oleh seorang Menteri Pariwisata yang sejak tanggal 23 Desember 2020 yang dijawab oleh Sandiaga Salahuddin Uno. Oke, nakku, kita lanjutkan saja ya. Yang belum membuatkan
tugas ini tadi, tugas literasi ini Ibu masih tunggu, jangan berlama-lama, hari ini tuntas semua. Sekarang Ibu akan memberikan video tentang ekonomi kreatif. Dari sini nanti kamu akan mengetahui apa itu ekonomi kreatif, bagaimana mengembangkannya, jenis-jenis ekonomi kreatif. Coba kamu perhatikan, dan di akhir video nanti ada salah satu contoh yang sudah pernah dilakukan oleh kakak kelasmu tentang ekonomi kreatif. Mereka membuat produk ya. Jadi untuk kali ini selama beberapa menit kamu silahkan tontonlah itu dengan baik supaya kamu paham tentang pelajaran kita hari ini tentang ekonomi kreatif ya. Ibu akan bagikan sekarang, jangan dilewatkan. Kamu simak dengan baik, oke? Kuliner, kerajinan tangan, aksesoris dan fashion, periklanan serta games merupakan kegiatan ekonomi kreatif yang sedang booming akhir-akhir ini. Pemuda masa kini yang mudah menjangkau segala informasi melalui internet memiliki peluang yang besar untuk terlibat dalam ekonomi kreatif bangsa. Saat ini, sektor ekonomi kreatif menjadi semakin penting dan semakin besar sumbangsihnya terhadap perekonomian nasional. Berikut adalah fakta dan datanya. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya, dan tentunya harus selalu tetap semangat. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang perdagangan internasional, hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, simak baik-baik ya. Konsep ekonomi kreatif. Apa sih yang dimaksud dengan ekonomi kreatif itu? Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep bidang perekonomian di era ekonomi yang baru dengan mengutamakan kreativitas dan informasi yang mengedepankan sumber daya manusia yang memiliki ide dan pengetahuan yang digunakan sebagai faktor utama dalam produksi. Adapun karakteristik dari ekonomi kreatif yaitu ada 4. Yang pertama, kreasi intelektual, mencakup kreativitas, keahlian, dan talenta. Yang kedua, berbasis pada ide atau gagasan. Yang ketiga, pengembangannya tidak terbatas pada bidang usaha. Dan yang terakhir yaitu konsep yang dibangun bersifat relatif. Ada apa saja sih sektor ekonomi kreatif itu? Pemerintah mengidentifikasi lingkup industri kreatif mencakup 14 subsektor, yaitu meliputi periklanan, arsitektur, pasar barang seni, kerajinan, desain, fashion, video, film dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan software, televisi dan radio atau broadcasting, dan yang terakhir ada riset dan pengembangan. Mari kita bahas satu persatu ya. Sektor pertama yang akan kita bahas yaitu tentang periklanan. Coba kalian perhatikan, sekarang banyak sekali kan iklan-iklan dengan konsep kreatif. Nah, kegiatan periklanan kreatif ini sangat memanfaatkan media dalam proses pendistribusiannya. Kegiatan periklanan merupakan komunikasi satu arah dengan menggunakan medium tertentu. Kegiatan ini bisa meliputi proses kreasi, operasi, dan distribusi dari periklanan yang dihasilkan. Periklanan ini bisa berupa iklan TV, radio, brosur,
iklan sosial media, spanduk, dan lain-lainnya untuk memasarkan produk atau jasa. Sektor ekonomi kreatif selanjutnya adalah arsitektur. Ekonomi kreatif dan arsitektur berkaitan dari segi desain. Desain interior sudah mulai berkembang pesat loh. Tidak hanya untuk desain di rumah, tapi juga untuk desain perkantoran atau ruang publik lainnya. Sektor yang ketiga adalah pasar barang seni. Kegiatan ini berkaitan dengan perdagangan barang-barang asli, unik, dan langka, serta memiliki nilai estetika seni dan sejarah yang tinggi, melalui lelang, galeri, toko, pasar swalayan, dan internet. Sektor yang keempat yaitu kerajinan. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi, produk, dan distribusi produk yang dibuat atau dihasilkan oleh tenaga pengrajin yang berawal dari desain awal sampai proses penyelesaian produknya. Adapun contohnya seperti barang kerajinan yang terbuat dari batu berharga, serat alam atau buatan, kulit, rotan, logam, dan yang lainnya. Sektor selanjutnya yaitu desain. Kreativitas ini berkaitan dengan kreasi desain grafis, desain interior, desain produk, desain industri, konsultasi identitas perusahaan, dan jasa riset pemasaran serta produksi kemasan dan jasa pengepakan. Sektor selanjutnya yaitu fashion. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi desain, produksi barang, konsultasi lini produk, dan juga distribusi. Sektor video, film, dan fotografi merupakan kegiatan yang berkaitan dengan kreasi produksi video, film, dan jasa fotografi, serta distribusi rekaman video dan film. Mencakup juga di dalamnya ada penulisan skrip, dubbing film, sinematografi, dan lainnya. Sektor yang kedelapan yaitu permainan interaktif atau game. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi permainan komputer dan video yang bersifat hiburan, ketangkasan, dan edukasi. Sektor permainan interaktif bukan didominasi sebagai hiburan semata-mata, tetapi juga sebagai alat bantu pembelajaran atau edukasi. Sektor musik. Sektor ini berkaitan dengan kreasi atau komposisi pertunjukan, reproduksi, dan distribusi dari rekaman suara. Sektor showbiz atau seni pertunjukan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan usaha pengembangan konten dan produksi pertunjukan, misalnya pertunjukan wayang, drama, musik, dan yang lainnya. Sektor penerbitan dan percetakan. Kegiatan ini berkaitan dengan penulisan konten dan penerbitan buku, jurnal, koran, majalah, dan yang lainnya, serta kegiatan kantor berita dan para pencari berita. Subsektor ini juga mencakup penerbitan perangko, materai, uang kertas, dan juga penerbitan foto, percetakan lukisan, dan lain-lain. Sektor yang ke-12 yaitu layanan komputer dan piranti lunak atau software. Kegiatan ini berkaitan dengan pengembangan teknologi informasi, termasuk layanan jasa komputer, pengolahan data, pengembangan database, dan yang lainnya. Sektor yang ke-13 yaitu televisi dan radio. Kegiatan ini berkaitan dengan usaha kreasi produksi dan pengemasan acara televisi seperti kuis, reality show, infotainment, dan yang lainnya. Kegiatan ini juga mencakup penyiaran dan transmisi konten acara televisi dan radio. Sektor yang terakhir yaitu riset dan pengembangan.
Kegiatan ini berkaitan dengan usaha inovatif yang menawarkan penemuan ilmu dan teknologi serta mengambil manfaat terapan dari ilmu dan teknologi tersebut. Adapun contohnya seperti penelitian dan pengembangan bahasa dan sastra, seni, serta jasa konsultasi bisnis dan manajemen. Perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Industri kreatif sudah ada sejak lama di Indonesia, tetapi dulu masih disebut dengan istilah ekonomi industri dan ekonomi informasi. Penggunaan istilah ekonomi kreatif dimulai pada tahun 2001, yaitu ketika Joe Hawkins menerbitkan bukunya yang mengulas tentang industri kreatif. Ekonomi kreatif muncul sejak masa pemerintahan Presiden SBY dan berlanjut pada pemerintahan Presiden Joko Widodo sekarang ini. Selain itu, kemunculan industri di Indonesia juga dikarenakan mulai adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA yang sudah berkembang beberapa tahun sebelumnya. Berikut adalah kegiatan kreatif yang secara rutin diselenggarakan di daerah di Indonesia. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan ekonomi kreatif di Indonesia. Berdasarkan UUD 1945, pasal 33 ayat 1, 2, dan 3, strategi pemerintah untuk meningkatkan ekonomi kreatif antara lain 1. Menyiapkan insentif, yang kedua, membuat roadmap industri, yang ketiga, memberi perlindungan hukum, yang keempat, membuat program yang komprehensif, dan yang terakhir, membentuk Indonesia Creative Council. Sedangkan upaya pengembangan yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan antara lain sebagai berikut. Oke anak-anak, itu tadi materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga bisa dipahami ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ça t'arrive sans crier gare au milieu d'une heure incolore. Un geste, une odeur, un regard qui comme déchire ton décor. Ini saya akan menjelaskan bagaimana saya membuat ini dan untuk apa. Saya membuat kerajinan bunga dari batok kelapa. Di sini yang harus saya miliki dalam membuat ini adalah kekreativitasan dan modal. Misalnya kalau saya tidak kreatif kan bisa saja batok itu tidak saya gaji sehingga membentuk sebuah bunga. Begitu juga dengan modal. Saya membeli lem daun ini. Jika tidak ada lem daun ini mungkin kalian tidak akan tertarik untuk melihatnya bahkan untuk membelinya. Begitu dan jika saya sangat memerlukan modal dan kreativitas. Seperti yang saya bilang tadi sama-sama memerlukan. Karena jika saya hanya memilih di antara salah satu, maka kalian tidak akan tertarik apalagi orang untuk membelinya. Hubungan antara industri kreatif dan ekonomi kreatif ini sangatlah erat. Karena sama-sama membutuhkan kekreatifan untuk menghasilkan suatu produk yang disukai banyak orang, sehingga orang tertarik untuk membelinya dengan harga yang cukup tinggi, sehingga kita juga dapat menghasilkan untung yang lebih. Harapan saya ke depannya adalah saya bisa
produk saya bisa dibeli orang lain dan diakui orang lain, dan juga dapat meningkatkan ekspor dari Indonesia ke luar negeri atau negara lain. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Istirahat dulu ya nakku, nanti kalau udah selesai kamu buat catatannya silahkan foto dulu catatanmu itu ya, foto kirim ke grup kita, oke? Oke nakku, IPS sebentar lagi sudah selesai ya kan. Jadi tugasnya ini kan kita tentang ekonomi kreatif. Cobalah nanti tugas di rumah kamu buatkan dulu produk ya, produk yang bisa kamu buat, yang produk itu bisa digunakan lah gitu. Buatkan itu, kumpulnya minggu depan. Produknya bisa berupa kerajinan gitu, apalagi sekarang lagi gencar-gencarnya kan buat kalung tempat masker itu gitu kan, semacam itulah. Nah, jadi kan itu bisa digunakan. Cobalah buat entah dari bahan-bahan bekas atau barang-barang yang lain, bambu, kayu dan lain sebagainya, sesuatu kerajinan yang unik lah, yang menunjukkan kamu itu sebagai orang yang kreatif. Kamu buatkan itu, minggu depan dikumpul ya.